Filipi 2 ayat 12 sampai dengan 17. Sudah bertemu semua? Amin. Ada beberapa ayat ya. 5 ayat. Ayat 12 sampai dengan 18 rupanya. Iya 18 ya. 6 ayat. Kita baca ganti-gantian saja ya. Saya baca ayat 12, nanti Bapak Ibu ayat 13. Amin. Judul perikopnya, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 1, 2 ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan. Haleluya. Demikian bacaan perikop dari tulisan dari surat Paulus kepada jemaat Filipi yang kita petik dari Filipi 2 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari terakhir ini Tuhan, setiap kali saya membuka Alkitab ya, Tuhan selalu menempatkan atau mengarahkan mata saya kepada pernyataan Tuhan, kepada pernyataan firman mengenai, coba perhatikan ayat yang ke 15. Ayat ke 15. Supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya dibuat merenung akhir-akhir ini oleh Roh Tuhan. Ketika saya baca-baca Alkitab, selalu Tuhan tunjukkan pernyataan-pernyataan Dia mengenai tidak beraib dan tidak bernoda ini. Berkali-kali, bahkan beberapa sudah saya bagikan juga ke tengah-tengah kita. Jadi dalam hal itu, saudaraku, Tuhan memberikan kepada saya pewahyuan bahwa bahwa standar surga itu tidak berubah, itu dia. Ya, saya ingin kita semua mematrikan ini dalam hati masing-masing, bahwa standar surga kita, standar surga Bapa itu tidak berubah. Tetap dia tidak boleh ada yang beraib dan bernoda. Jadi memang sungguh mulia surga itu, gitu loh. Sungguh agung, sungguh bersih, sungguh tinggi dan luhur surga itu. Gitu. Di mana di hadapan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, yaitu Bapa kita, hanya orang yang tidak ada aib dan noda yang boleh sampai ke sana. Sampai-sampai ia sudah mengorbankan darah Yesus Kristus anaknya untuk memberikan kita modal awal, istilahnya ya, modal awal supaya kita tidak bernoda. Jadi Yesus datang untuk menjadikan kita putih bersih. Ketika kita menerima Yesus pada awalnya. Pada hari pertama kita menerima Yesus dengan percaya pada kasih karunia dalam Dia, kita dijadikan putih bersih. Kita bersih, tak beraib, tak bernoda. Nah, selanjutnya kita diminta mengisi lembaran-lembaran yang putih bersih itu untuk tetap terjaga bersih, tak beraib, tak bernoda. Karena untuk itulah kita dipanggil. Untuk itulah saudara dipanggil oleh salib Kristus, supaya engkau tidak beraib dan tak bernoda di hadapan Bapa. Bisa dipahami saudara-saudara? Gitu.
Nah, jadi selama kita masih di bumi ini menunggu Tuhan datang menjemput kita, ini tugas kita. Nah, supaya hidup kita tak beraib dan tak bernoda. Kalau kita bisa, saudara-saudara, mengerjakan ini, maka kita akan menjadi terang di tengah-tengah masyarakat umum. Kalau kita bisa mengerjakan ini dengan sungguh-sungguh, kita bisa menjadi teladan, bisa menjadi bintang. Bintang di sini dikatakan bintang ya, bahkan coba perhatikan ayatnya Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-15 ya, 15 juga dia. Yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia ini. Gitu. Inilah tujuan kita dipanggil, supaya kita tak bernoda dan tak beraib dalam segala hal. Dengan demikian hidupmu dan hidup saya itu bercahaya di lingkungan sekitarmu, di lingkungan orang yang mengenalmu, seperti bintang yang bercahaya di dunia ini. Inilah sebetulnya panggilan kepada orang Kristen. Amin. Jadi supaya kita mengerti bahwa panggilan Kristus itu tidak main-main, saudara-saudara. Kekristenan itu bukan sekedar menjadi Kristen lalu ikut-ikut ibadah. Tidak. Nah, jadi memang itulah sebabnya Alkitab kita diberi judul perikop, kerjakan keselamatanmu. Artinya memang kita harus mau mengerjakan. Ada satu hal yang harus kita pelihara setiap hari, yaitu kemauan mengerjakan. Ada kemauan. Ini yang harus saudara pelihara. Saya memelihara ini. Kemauan untuk mengerjakan panggilan itu. Sebab daging kita tetap bersuara. Dan daging kita itu seringkali mendorong kita untuk malas. Daging kita itu seringkali mendorong kita untuk cuek-cuek sajalah. Jangan terlalu sungguh-sungguh lah. Masih hidup di dunia ininya kita. Daging kita sering kita mendorong kita berpikir begitu, mempengaruhi pikiran kita. Sehingga kita sering kali menjadi suam-suam kuku. Seperti itu. Dan memang kita di sini maksud saya adalah semua orang Kristen di dunia ini, Bapak Ibu. Semua orang Kristen. Jadi meskipun semua orang Kristen sampai hari ini percaya kepada Yesus, tapi sesungguhnya tidak sungguh-sungguh mengikut Yesus Kristus. Karena Yesus itu firman Allah. Dia itu firman, dan firman itu harus diikuti. Firman itu harus diikuti. Kalau enggak kita ikuti percuma. Kita tidak akan sampai ke surga. Nah, jadi kita pelihara kemauan untuk mengerjakan keselamatan yang sudah diberikan kepada kita itu. Amin. Nah, jadi hari-hari ini ya saya yakin bukan hanya saya ya, Bapak Ibu juga pasti dagingnya bersuara. Dagingnya pasti menginginkan sudahlah, kira-kira begitu. Nyerahlah. Nikmati sajalah dunia ini. Seperti yang sudah kau nikmati tahun-tahun yang lalu. Jangan terlalu ini. Kau masih manusia di dunia, begini. Daging bersuara. Jadi memang kita harus saling mendoakan. Bapak Ibu tolong juga doakan saya. Tolong juga saya didoakan supaya saya tetap punya kemauan itu setiap hari. Tetap punya kemauan setiap hari. Karena bagaimanapun saudara-saudara, saya juga masih punya daging. Dan beberapa hari ini saya merasakan daging saya mendorong-dorong saya untuk merasa kecewa, kurang lebih begitulah mungkin ya bahasa ininya ya.
daging saya mendorong-dorong saya untuk merasa kecewa. Lalu ya sudahlah. Ndak kau apapun, ndak matinya kau, masih bisanya kau hidup. Ndak kau kerjakan pun ini, pelayanan ini masih bisanya kau hidup. Itu kan semua ndak ada yang kau dapatkan apa-apa dari situ. Semua pengeluaranmu sebetulnya itu. Sudahlah, tinggalkan saja. Daging mulai berbicara 1 minggu ini kepada saya. Tapi saya lawan daging saya, Bapak Ibu. Saya lawan. Karena memang daging bersuara. Daging itu mendorong kita untuk untuk meninggalkan langkah yang sudah kita jalankan dalam Kristus. Saya lawan daging saya. Diam kau daging, saya katakan. Diam. Saya disiplinkan daging saya. Saya memelihara kemauan saya untuk mengerjakan keselamatan dan panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Demikian juga seharusnya kepada kita semua. Amin. Jangan kendor, jangan kasih kendor istilah dunia ini. Jangan kasih kendor. Kalau daging lagi berteriak, lakukan sesuatu, berpuasa, menyingkir, menyendiri bersama Kristus, berdoa berlutut, menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong saya, Tuhan. Begitu. Tuhan, Engkau yang kulayani. Tuhan, Engkau yang kusembah. Berikan aku kekuatan hati setiap hari. Seperti itu. Jadi kalau saudara mengalami kekendoran, jangan malah kita ikuti suara daging itu. Nah, kalau kita bisa bertahan di sana, mengerjakan keselamatan itu dengan memelihara supaya kita tak beraib dan tak bernoda di hadapan Tuhan, disitulah kita bisa dikatakan tahan uji. Saudara tahan uji. Begitu. Jadi kita memang diuji oleh kedagingan itu. Dan kita harus mau mengalahkan semua itu. Kita memandang kepada Bapa di sorga. Pandang terus kepada Bapa di sorga yang memanggil kita. Kita bersabar saja beberapa waktu di dunia ini. Amin. Karena kita ini sedang menunggu jemputan saja. Kita sudah didaftarkan nama kita di sorga. Tinggal mengeksekusi. Namamu sudah terdaftar di sorga, daftar jemputan. Tinggal dieksekusi. Tinggal diambil. Syat, selesai. Nama sudah masuk daftar. Banyak lagi orang yang belum masuk namanya di daftar buku kehidupan di sorga. Tapi kita dalam Kristus, kita percaya nama kita sudah masuk daftar. Amin. Jadi kita perlu bersabar. Bersabar menunggu pertemuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus itu. Karena kita ditakdirkan bukan untuk di dunia ini. Kita ditakdirkan destiny kita ialah untuk bersama Bapa, untuk bersama Tuhan. Itu destiny kita, takdir kita ke situ. Amin. Jadi juga misalnya termasuk buat Inang baru Tampu Bolon. Inang sudah mendapatkan pernyataan Tuhan yang luar biasa ketika waktu itu kita konseling ya di rumah. Tuhan Yesus datang kepada Inang dan Inang dia berbicara kepada Inang. Nah itu dikerjakan apa yang Tuhan pesankan itu. Setialah kepadaku. Itu Inang waktu itu ya. Dibilang Tuhan ya. Tope na diberenginangi waktu Tuhan Yesus. Waktu itu Inang tahu malu pa ako. Kata nama saya. Apalah bertobatlah di hatimu. Berdoalah selama-lamanya. Ya. Jadi ibu ini ketika kami konseling pada waktu itu, ibu ini dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang di hadapannya dan meletakkan tangan ke atas kepalanya dan meninggalkan pesan seperti itu. Luar biasa. Oh ya, ada satu mau saya ceritakan juga. 2 malam yang lalu dalam doa 10 malam kita, anak kita saat selesai kita doa penyembahan, saya tanya mereka,
Ada yang merasakan sesuatu, saya tanya begitu. Lalu cerita, Papi, aku melihat Tuhan Yesus tadi. Pas kita menyembah itu, aku melihat Tuhan Yesus. Kubuka sedikit mataku, enggak nampak. Kupejam lagi mataku, nampak Tuhan Yesus. Wah, luar biasa pengalaman yang Tuhan berikan sama anak yang kecil seperti Tuhan Yesus ngapain sayang? Papi bilang, saya bilang, duduk di depanku dan aku disayang-sayang sama dia. Itulah yang dialami oleh baru kita dari Tuhan. Jadi Tuhan Yesus melawat dia secara pribadi. Itu pengalaman yang luar biasa di masa umur dia semuda ini. Nah, jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus itu sangat mengasihi saudara. Amin. Dia sangat mengasihi kita. Dia betul-betul tidak rela kalau tidak jadi bertemu dengan kita di sorga yang kekal. Tidak rela dia. Sangat tidak rela Yesus kalau batal bersama-sama dengan dia. Kalau kita batal bersama-sama dengan dia dalam kehidupan yang kekal. Karena dia sangat sayang sama kita. Gitu. Jadi mari kita terus memandang dia. Memandang kepada hal itu. Mengimani kepada kasih setianya. Sehingga kita bisa mengalahkan segala panggilan-panggilan duniawi dari dunia ini. Kita bisa kalahkan. Kita bisa tolak itu. Amin Bapak Ibu. Termasuk juga anak-anak muda ya. Saya berharap kalian sudah mengerti apa yang belakangan ini diajarkan ke tengah-tengah kita. Supaya kita berbeda dari orang-orang Kristen kebanyakan. Jadi mari pelihara hidup kita tak beraib dan tak bernoda. Seperti standar Tuhan kita. Tak beraib, tak bernoda itu mencakup semua. Nah, tadi saya beri judul besarnya itu daging. Sekarang saya rinci dulu apa yang disebut dengan daging itu. Misalnya lidah, ya. Lidah itu dikekang lidah kita. Jangan sembarangan berbicara. Ya. Jangan pakai lidah untuk berkata-kata yang menyakiti orang lain. Jangan pakai lidah berkata-kata menyerang perasaan orang lain. Jangan pakai lidah untuk menggosipi atau bahkan untuk bercakap-cakap kotor, bercakap-cakap yang tidak sopan. Jangan, itu noda. Katakan noda. Itu noda di hadapan Tuhan. Jadi saya jarang-jarang saya mengajarkan berkat seperti yang sering diperdengarkan di tempat lain. Tapi percayalah, kita diberkati Tuhan. Cuman yang paling penting ialah kita terpelihara kudus di hadapan Allah. Itu yang paling penting. Selain lidah, juga apa? Pikiran ini terutama ya, pikiran. Karena semua bersumber dari pikiran. Pikiran ini harus kita jaga dari pikiran-pikiran buruk tentang seseorang. Pikiran-pikiran memfitnah, pikiran-pikiran marah, pikiran-pikiran menghina. Jangan timbul di pikiran kita menghina seseorang, menghina saudara kita, menghina bahkan jangankan saudara kita, orang lain. Jangan. Kita harus rendah hati. Kita pelihara pikiran kita, senantiasa rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan. Pelihara pikiran saudara. Amin. Hati. Jangan di sana ada keserakahan. Jangan ada di sana kelicikan. Jangan ada di sana ketamakan. Jangan ada di sana hawa nafsu jahat. Jangan ada di sana pikiran-pikiran kotor. Jangan. Kuduskan pikiran dan hatimu. Jangan ada noda. Bekerja keraslah untuk mengerjakan itu. Kerjakanlah keselamatan yang sudah diberikan Tuhan ini, bahkan dengan takut dan gentar. Kata Tuhan dalam firman-Nya pada malam hari ini. Dengan takut dan gentar. Rasakan takut itu dan gentar itu. Apakah Bapak Ibu sudah merasakan takut dan gentar itu? Saya sudah. Saya betul-betul takut dan gentar kehilangan Tuhan. Gentarlah. Hati. Lidah, pikiran, hati.
Sikap. Sikap juga harus kita pelihara. Jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Katanya Kristen, tapi begitu gayanya. Contoh, iya kan? Sikap, termasuk cara berpakaian. Gitu. Katanya Kristen, tapi ke gereja begitu. Ada dulu seorang pendeta dari seberang yang kalau masuk Kristen itu apa namanya? Mualaf ya, apa? Murtad, jelek namanya. Kalau yang dari seberang ke sini jelek namanya, murtad. Mualaf lah, masuk Kristen gitu kan. Namanya Ali Makrus. Jadi Ali Makrus ini dulu pemimpin FPI, ya kan, di Surabaya. Lalu dia waktu itu ringkasnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus di alam roh, gitu. Sehingga akhirnya dia masuk Kristen. Lalu kemudian si Ali Makrus ini sebagai seorang yang berasal dari seberang, kemudian dia dibawa oleh seorang Kristen, dibawa oleh temannya ke gereja. Itulah pengalaman dia pertama kali ke gereja, gitu. Tapi sampai di sana sangat jelek kesan yang dia dapat. Dia ceritakan dalam kesaksian dia. Kaget-kaget dia melihat. Dia lihatlah di kiri kanannya ibu-ibu, gadis-gadis duduk di sana dan di sini di kursi, tapi pakaian seksi semua. Pakaian seksi. Di masjid gak pernah seperti itu. Sopan semua. Tapi di gereja orang Kristen merasa berdosa dia, merasa cemar dia. Ini tempat ini seperti pelacuran. Ini kayak bukan rumah ibadah untuk Tuhan Yesus ini. Ini seperti pelacuran. Orang Kristen kok bisa begini? Gitu. Iya kan? Jadi sikap kita jangan jadi batu sandungan buat saudara kita. Jangan. Sikap itu cara berjalan, cara duduk, cara berpakaian, cara pokoknya segala cara. Jangan jadi batu sandungan. Si Ali Makrus tersandung, ya kan, dengan sikap orang-orang Kristen yang sudah lama jadi Kristen di gereja itu. Tersandung dia. Enggak betul ini. Begitu. Jadi kita jangan ada noda dan aib di hadapan Tuhan. Kita pelihara semua. Kita harus punya kemauan. Pelihara kemauan itu. Percayalah mengenai hidup kita ada di tangan Tuhan. Ya, coba perhatikan ini. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Allah itu dia yang menjadi sumber dari motif kita, inspirasi kita, kemauan kita di dalam. Dia sendiri. Dia yang mendorong-dorong kita mengerjakan semua itu. Kita hanya tinggal menurut saja kepada apa perintahnya, apa kehendaknya. Haleluya. Kiranya tertanam dalam pikiran kita, dalam hati kita firman Tuhan pada hari ini, yaitu supaya kita betul-betul memelihara kemauan untuk mengerjakan keselamatan kita dalam takut dan gentar, seperti yang sudah dipesankan oleh Rasul Paulus kepada kita pada malam hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Praise ye